Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kediri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, semester 5, kelompok 10. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Manajemen Ziswaf dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Soleh Mauludin, SE MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Resiko dalam Pengelolaan Ziswaf. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 4 poin materi. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian manajemen resiko dalam pengelolaan Ziswaf, yang kedua strategi pengelolaan Ziswaf, yang ketiga jenis-jenis pengelolaan Ziswaf, dan yang terakhir tantangan dan peluang implementasi teknologi dalam pengelolaan Ziswaf. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, saya akan menjelaskan latar belakang dari materi yang akan kami bawakan. Latar belakang dari materi yang akan kami bawakan yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf atau biasa disebut dengan Ziswaf adalah instrumen keuangan Islam yang memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Manajemen resiko dalam pengelolaan Ziswaf menjadi aspek yang sangat krusial untuk diperhatikan. Lembaga pengelola Ziswaf diharapkan mampu untuk merancang sistem manajemen resiko yang komprehensif guna meminimalkan potensi resiko yang dapat merugikan baik dari sisi pengelola maupun penerima manfaat. Dalam konteks ini, pentingnya penerapan manajemen resiko yang efektif dalam pengelolaan Ziswaf semakin relevan, terutama untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan dana sosial serta memastikan tercapainya tujuan sosial dan ekonomi yang diharapkan. Baik, langsung saja memasuki materi yang pertama yaitu pengertian manajemen resiko dalam pengelolaan Ziswaf. Nah, manajemen resiko didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian. Sedangkan dalam perspektif Islam, manajemen resiko diartikan sebagai usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Nah, manajemen resiko dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf atau biasa disebut dengan Ziswaf adalah proses identifikasi, analisis, dan mitigasi resiko yang mungkin mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana Ziswaf. Nah, manajemen resiko tidak hanya berfungsi untuk melindungi aset, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelolaan Ziswaf. Yang selanjutnya yaitu strategi pengelolaan Ziswaf. Fundraising berarti pengumpulan atau penghimpunan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkannya bisa disebut fundraiser. Fundraising zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzaki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada lembaga pengelolaan zakat atau bisa disebut LPZ. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pengelolaan Ziswaf. Berdasarkan pertemuan perdana International Working Group on Zakat Core Principle telah menyepakati bahwa identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting. Ada 4 jenis risiko antara lain yaitu yang pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzaki. Dalam hal ini, reputasi kelembagaan amil harus diminimalisir karena penting untuk meningkatkan kepercayaan publik. Jadi, pentingnya menjaga reputasi lembaga amil zakat agar tetap baik.
Reputasi ini sangat penting karena menentukan tingkat kepercayaan masyarakat, terutama para muzaki. Jika reputasi lembaga rusak, misalnya karena cara penyaluran zakat yang kurang profesional atau tidak menghargai martabat penerima zakat, ini bisa membuat masyarakat ragu atau bahkan berhenti mempercayakan zakatnya kepada lembaga tersebut. Contohnya adalah praktek penyaluran zakat yang tidak teratur, seperti mengumpulkan mustahik di tempat terbuka dan membuat mereka mengantri lama hanya untuk menerima uang. Ini bisa memberikan kesan bahwa lembaga tidak peduli dengan kenyamanan dan kehormatan penerima zakat, yang pada akhirnya bisa merusak citra lembaga di mata publik dan mengurangi loyalitas muzaki. Yang kedua yaitu risiko operasional dan kepatuhan syariah. Risiko operasional dalam pengelolaan zakat seperti masalah hilangnya data atau keterlambatan penyaluran karena prosedur yang tidak jelas. Risiko ini bisa terjadi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat yang jika ditangani dengan baik dapat merusak kepercayaan masyarakat pada lembaga. Untuk itu, sistem administrasi dan prosedur yang tepat sangat diperlukan agar risiko-risiko tersebut bisa diminimalisir. Dan yang ketiga yaitu risiko pendistribusian. Risiko dalam pendistribusian zakat yang terjadi ketika rencana penyaluran tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam lembaga itu sendiri maupun dari luar. Faktor-faktor tersebut bisa muncul secara tidak sengaja, disengaja, atau karena keadaan darurat yang tidak bisa dihindari, seperti bencana alam. Dan yang terakhir yaitu risiko transfer zakat antara negara. Risiko yang bisa terjadi ketika zakat ditransfer dari satu negara ke negara lain, salah satu risikonya adalah apakah dana zakat yang dikirim oleh negara donor atau pemberi benar-benar digunakan sesuai dengan rencana yang disepakati oleh negara penerima. Jika tidak ada pengawasan yang baik, ada kemungkinan penyalahgunaan dana zakat. Untuk mengurangi risiko ini, perlu ada alat atau sistem pengukuran yang berfungsi sebagai kontrol, memastikan bahwa dana zakat yang digunakan dengan benar dan sesuai tujuan yang telah ditentukan. Ini penting agar dana zakat benar-benar sampai kepada yang berhak dan tidak disalahgunakan.